Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu ini kita masih mempelajari mengenai vektor dimensi 3. Minggu lalu kita telah belajar konsep vektor, kesamaan vektor, dan panjang vektor. Minggu ini kita akan belajar penjumlahan, pengurangan, dan perkalian vektor, perkalian skalar, dan sudut antara dua vektor pada dimensi 3. Nah, kita akan bahas contoh penerapan vektor dimensi 3 dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu pada terjun payung. Nah, suatu sesi latihan militer, seorang prajurit terjun dari pesawat, kemudian membentangkan parasutnya agar dapat mendarat dengan mulus di target. Lompatan mulai dilakukan pada koordinat L 5, 8, 16, kemudian bergerak lurus menuju target pada koordinat T 7, 11, 10. Misalkan perpindahannya dinyatakan dalam vektor R, yang diwakili dengan ruas garis berarah LT. Jadi vektor LT kita misalkan dengan vektor R. Tadi koordinat T-nya 7, 11, 10 dan koordinat L-nya 5, 8, 16. Tinggal kita kurangkan saja koordinat T dengan koordinat L. 7 dikurangi 5 itu 2, 11 dikurangi 8 itu 3, 10 dikurangi 16 itu min 6. Nah, ini kita bisa tuliskan vektor kolomnya. Vektor R sama dengan 2, 3, min 6. Ini vektor kolom seperti ini ya. Vektor basis, nah itu vektor R sama dengan 2 vektor I ditambah 3 vektor J dikurangi 6 vektor K. Panjang vektor perpindahan juga dapat dihitung. Panjang vektor rumusnya mutlak vektor R sama dengan akar dari 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah min 6 kuadrat. Ini 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, min 6 kuadrat 36. Hasilnya adalah akar 49, yaitu 7. Nah, ini merupakan penerapan vektor pada ruang dimensi 3. Kita masuk ke materi minggu ini, yaitu penjumlahan vektor. Nah, waktu dimensi 2, kita telah belajar juga penjumlahan, pengurangan vektor ya. Nah, itu kalau di dimensi 2, itu hanya A1, A2. Kalau di dimensi 3, itu vektor A-nya A1, A2, A3, seperti itu ya. Jadi kalau penjumlahan vektor itu hanya komponen sejenis yang dijumlahkan. Jadi A1 dijumlahkan dengan B1, A2 dijumlahkan dengan B2, A3 dijumlahkan dengan B3. Seperti ini ya bentuknya. Langsung masuk ke contohnya saja. Contoh yang pertama, vektor A 1, 2, 3 dan vektor B 3, min 6, min 2. Kita jumlahkan vektor A dengan vektor B-nya 1 ditambah 3 itu 4, 2 ditambah min 6. Jadi 2 dikurangi 6 ya, itu min 4. 3 ditambah min 2 itu 1. Contoh yang selanjutnya, vektor P 3, 2, 5, vektor Q min 7, 5, min 2. Tinggal kita jumlahkan, 3 ditambah min 7, min 4, 2 ditambah 5 itu 7, 5 ditambah min 2, 3. Selanjutnya, vektor X min 3, min 4, min 5, vektor Y 2, 6, 3. Nah, tinggal kita jumlahkan, min 3 ditambah 2, min 1, min 4 ditambah 6, itu 2, min 5 ditambah 3, min 2. Selanjutnya, kita masuk ke pengurangan vektor. Sama ya seperti penjumlahan tadi, komponen sejenis yang dikurangkan. Seperti ini. Kita langsung ke contohnya saja. Yang pertama, vektor A, 1, 2, 3, vektor B, 3, min 6, min 2. Vektor A dikurangi vektor B berapa gitu ya. 1 tinggal kita kurangkan 1 dikurangi 3 itu min 2, 2 dikurangi min 6. Min ketemu min jadi positif ya. Jadi 2 ditambah 6. Hasilnya 8. 3 dikurangi min 2. Ini kita jumlahkan juga. 3 ditambah 2, 5. Contoh lagi. Vektor A-nya 4, 3, 7. Vektor B-nya 2, 1, min 1. Tinggal kita kurangkan. 4 dikurangi 2 itu 2. 3 dikurangi 1 itu 2. 7 dikurangi min 1. 7 ditambah 1 itu 8. Selanjutnya, vektor A-nya 2, 3, 6. 2, 4, 6. Vektor B-nya 3, 6, min 4. Tinggal kita kurangkan, 2 dikurangi 3, min 1, 4 dikurangi 6, min 2, 6 dikurangi min 4, itu min, 2 dikurangi min 4 itu 10, gitu ya. Contoh yang terakhir, 1, 3, 5. 2, 5, 3. Tinggal kita kurang. 1 dikurangi 2, itu min 1. 3 dikurangi 5, min 2. 5 dikurangi 3, itu 2.
Selanjutnya ada perkalian vektor dengan skalar. Jadi setiap komponen dikalikan dengan skalar. Misalkan vektor A-nya A1, A2, A3 dengan K. K itu adalah skalar atau bilangan real. Jadi kalau K dikali vektor A sama dengan K dikali A1, A2, A3. Jadi hasil akhirnya tuh tinggal K kali A1, K kali A2, K kali A3. Kita masuk ke contoh. Vektor A-nya 3, min 5, 6. Ditentukan 6 vektor A. 6 ini skalar ya. Jadi tinggal kita ubah vektor A-nya. 3, min 5, 6. 6 dikali 3, 18. 6 dikali min 5, min 30. 6 dikali 6, 36. Contoh yang kedua, tentukan 5 vektor A. Vektor A kita ubah 2, 3, 7. 5 dikali 2, 10. 5 kali 3, 15. 5 kali 7, 35. Yang contoh ketiga, min 2 vektor A. Vektor A-nya min 3, 4, 9. Tinggal kita kalikan. Min 2 dikali min 3, 6. Min 2 kali 4, min 8. Min 2 kali 9, min 18. Selanjutnya ada perkalian skalar 2 vektor. Jika diketahui sudutnya. Kalau jika diketahui sudutnya, maka hasil kali 2 vektornya itu A1 kali B1 ditambah A2 kali B2 ditambah A3 kali B3. Kita masuk ke contoh. Misalkan 2 vektor A-nya vektor A 1, 2, 3 dan vektor B-nya 3, min 6, min 2. Nah, tentukan perkalian skalar vektor A dengan vektor B-nya. Perlu diingat nih. Tadi rumusnya ini ya. Kita substitusikan dulu. Vektor A-nya 1, 2, 3 dikali dengan vektor B-nya 3, min 6, min 2. Kita masuk ke rumus ini. Jadi 1 dikali 3 ditambah 2 dikali min 6 ditambah 3 kali min 2. 1 kali 3 itu 3 ditambah 2 dikali min 6, min 12 ditambah 3 kali min 2, min 6. Tinggal kita jumlahkan hasilnya adalah min 15. Contoh yang kedua itu jika diketahui sudutnya. Nah, kalau jika diketahui sudutnya, maka rumusnya seperti ini. Mutlak vektor A dikali dengan mutlak vektor B kosinus alfa. Kita masuk ke contoh. Dua buah vektor U dan vektor B membentuk sudut sebesar 60 derajat. Jika mutlak vektor U sama dengan 4 dan mutlak vektor V sama dengan 7, maka vektor U dikali vektor V, lihat rumusnya. Mutlak vektor A dikali mutlak vektor B kosinus alfa. Nah, ini sudah sama ya. Tinggal kita substitusikan saja. 4 dikali 7 kosinus 60 derajat. Ya. Perlu diingat trigonometri. Tabel yang trigonometri itu kosinus 60 adalah setengah ya. Kita ubah menjadi setengah. 4 kali 7 kali setengah. Hasilnya adalah 14. Yang terakhir nih, sudut antara dua vektor. Misalkan vektor A-nya A1, A2, A3, vektor B-nya B1, B2, B3. Sudut yang dibentuk oleh kedua vektor tersebut adalah alfa. Jadi, rumusnya adalah kosinus alfa sama dengan vektor A kali vektor B dibagi dengan mutlak vektor A dikali mutlak vektor B. Atau seperti ini ya. Ini sama. Tinggal dijabarin saja. Kita masuk ke contoh. Diketahui dua sevektor A, 1, 2, min 3, dan vektor B, 3, min 1, min 2. Tentukan sudut antara vektor A dan vektor B. Ingat rumusnya ini. Kita cari dulu. Ini ya, jadi kita cari vektor A, mutlak vektor A-nya dulu. Akar A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat tambah A3 kuadrat. Seperti ini. Ini harusnya kuadrat ya. Hasilnya adalah akar 14. Kita cari juga mutlak vektor B. Rumusnya akar, ini harusnya akar sendiri ya nih. Akar 3 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Hasilnya adalah akar 14 juga. Kita cari yang atasnya. Vektor A dikali vektor B. A1 kali B1, A2 kali B2, A3 kali B3. Hasilnya adalah 3 dikurangi 2 ditambah 6. Hasilnya adalah 7. Tinggal kita substitusikan ke dalam rumus. Vektor A kali vektor B itu 7, mutlak vektor A-nya akar 14, mutlak vektor B-nya
akar 14, jadi akar 14 kali akar 14 itu 14, jadi kita sederhanakan 7 per 14 ini adalah setengah. Nah, kosinus alfa dari setengah adalah, kita lihat ke tabel, kosinus alfa dari setengah adalah 60, jadi alfanya adalah 60 derajat. Sekian materi hari ini. Silahkan kerjakan soal evaluasi. Dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Apabila saya menjelaskan terlalu cepat, silahkan pause videonya gitu ya. Sampai kalian paham. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.